demi bangun kos-kosan. Tembok benteng peninggalan Amangkurat II dibegu orang tolol. Situs sisa peninggalan kerajaan besar. Keraton Kartasura akhirnya lenyap. Kota Kesultanan Mataram pada tahun-tahun 1680 sampai tahun 1745. Setelah Keraton Pleret ini diratakan menggunakan alat berat oleh orang tak bertanggung jawab. Informasi yang dihimpun. Sosok pria tak bertanggung jawab yang meratakan peninggalan Mangkurat II itu berinisial MKB. Dia nekat membongkar tembok benteng Keraton Kartasura lantaran ingin mendirikan kos-kosan. Padahal, tembok bersejarah itu telah berusia ratusan tahun. Terkait kejadian menggegerkan Ilimau, Kabidumas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menyatakan saat ini polisi telah mendatangi TKP dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Adapun pembongkaran tembok keraton dilakukan dengan menggunakan eksavator. Alasan MKB melakukan itu untuk membuat akses truk pengangkut material. Terpisah. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, kejadian bermula sekitar bulan Maret tahun 2022. Waktu itu, MKB membeli tanah seluas 682 meter persegi seharga Rp850 juta dari seorang warga Lampung. Lalu, pada tanggal 18 April tahun 2022, mulailah MKB melakukan pembersihan lahan. Seiring berjalannya waktu, pada Kamis tanggal 21 April tahun 2022 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dilakukan pembongkaran benteng sebelah barat Keraton Kartasura dengan panjang pembongkaran 6,4 meter, lebar 2 meter dan tinggi 3,25 meter menggunakan bego eksavator milik saudara NG. Kejadian itu diketahui Kabid Kebudayaan Pemkab Sukoharjo pada Jumat pagi. Pihak Pemkab selanjutnya mengadakan pengecekan dan berkoordinasi dengan kepolisian terkait kejadian pengrusakan itu. Proses penetapan sebagai cagar budaya dan ini sudah hasil kajiannya sudah dilakukan oleh tim ahli cagar budaya. Sekarang dalam proses untuk penetapan oleh Bupati. Ini sangat kuat bahwa benteng Keraton Surakarta ini adalah Kartasura ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tentunya, dan ini di dalam Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya, siapa yang merusak dan sebagainya itu ada sanksi. Ya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah ada kondisi yang seperti ini dari situ. Ya, kita akan kerjasama dengan Korwas PNS dibantu dengan Reskrim Polri, yang kita juga akan melakukan siapa yang merusak itu kan sudah jelas nanti akan kita tuntut gitu ya secara pidana gitu. Karena jelas ini sudah merusak, sudah menghancurkan cagar budaya, dan itu di dalam Undang-Undang 11 2010 kan jelas ada sanksi. Diperbaiki mungkin nanti. Tentang pemugarannya nanti kita koordinasi ya. Nanti tim BPJB akan melakukan kajian untuk mengembalikan kondisi seperti semula ya. Nanti besok juga ada Pak Dirjen akan saya sampaikan. Tentunya kajian-kajian itu kan juga akan menghitung berapa jumlah biaya yang akan dilakukan gitu ya. Dan karena ini juga peringkatnya kan masih peringkat kabupaten, nanti apakah pusat bisa membiayai, karena dalam aturan anggaran kan kalau dia peringkat cagar budaya peringkat daerah tentunya yang membiayai daerah, kalau dia peringkat nasional tentu yang membiayai adalah nasional gitu loh. Nah ini nanti akan kerjasama kita dengan Dinas Sukoharjo. Pak, ini ya, penegasan aja Pak, ya. Yang di proses menuju BTB itu temboknya atau juga kawasannya Pak? Ya, karena yang merusak temboknya ini kan sebenarnya semacam kawasan ya. Kalau yang merusak cagar budayanya ya temboknya ini kita akan proses, karena ini kan merupakan salah satu di dalam cagar budaya. Karena cagar budaya itu ada 5 aspek, ada benda, bangunan,
kemudian struktur, situs, dan kawasan. Jadi ada 5. Siapapun yang merusak ini ada sanksi hukumnya sendiri ya. Itu disebut cagar budaya. Cagar budaya itu ada 5 aspek itu. Enggak, maksudnya sudah diajukan dari Pemkab Sukoharjo di ODCP sebagai ODCP ini. Ini kawasan atau hanya temboknya aja, Pak? Kalau tim ahli ini kawasan. Kawasan itu kan sudah meliputi benda, ada bangunan, situs ya. Jadi kan ini ada namanya Baluarti, sana ada Cepuri, itu menjadi satu komplek kawasan yang lebih luas. Ini jaraknya bisa sampai jadi hak milik bagaimana, Pak? Wah, itu saya enggak Pak tahu. Masalah itu kan keraton ya. Mungkin nanti dikonfirmasikan aja dengan keraton gitu loh. Itu kan yang punya dulu awalnya keraton. Saya juga heran loh, Keraton Kartosuro loh isinya kok punya masyarakat, bukan milik keraton. Saya pikir ini milik dari keraton gitu loh. Nanti kalau untuk kepemilikannya monggo untuk ditanyakan ke keraton saja, saya tidak bisa menjawab. Ada batasan nggak untuk kawasan itu harus tanggung jawabnya kementerian, kalau temboknya saja kabupaten itu ada nggak? Tidak. Jadi peringkatnya, tergantung peringkatnya. Nanti ini peringkat apa ya? Sementara ini kan sedang dikaji tim ahli.